Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, sahabat vlog dakwah dimanapun berada, semoga teman-teman semuanya sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah. Teman-teman, pada video kali ini saya sedikit akan sharing-sharing ke teman-teman tentang, ada yang tahu ya, tentang pengkaderan. Nah, mungkin di antara teman-teman sudah nggak asing lagi ya ketika mendengar kata pengkaderan. Apa itu pengkaderan? Dan mungkin teman-teman udah banyak yang sering mengikuti pengkaderan, dari pengkaderan organisasi A, B, C, dan lain-lainnya gitu ya. Begitupun dengan teman-teman yang mungkin duduk di bangku sekolah, utamanya yang duduk di bangku kuliah, tentu sudah nggak asing lagi ketika mendengar kata pengkaderan. Jadi saya nggak perlu jelaskan lebih banyak apa itu pengkaderan. Ringkasnya, pengkaderan itu adalah proses pembentukan karakter, bagaimana agar orang itu menjadi pribadi yang lebih baik, dan diharapkan agar orang itu yang tadinya nggak tahu tentang organisasi yang mengadakan pengkaderan, maksudnya dia nggak tahu apa itu organisasinya, seperti apa visi misinya, bagaimana pergerakannya. Nah, diharapkan setelah orang itu ikut di pengkaderan, maka dia itu akan lebih banyak tahu tentang organisasi yang mengadakan atau melaksanakan pengkaderan tersebut. Dengan begitu dia bisa menjadi bagian daripada kader atau anggota daripada organisasi yang melaksanakan pengkaderan. Jadi teman-teman, ketika ada sebuah organisasi, itu secara umum, organisasi itu ketika ingin melakukan mengkader orang-orang untuk bergabung di organisasinya, maka dia mengadakan yang namanya pengkaderan. Nah, waktunya biasanya ada yang 3 hari, ada yang 4 hari, ada yang lebih daripada itu. Dan ya nanti berbeda-beda lah, ada yang mungkin pagi sampai sore, ada yang sampai nginap. Nah, sebentar kita akan bahas. Nah, teman-teman, kenapa ini saya bahas? Karena banyak yang bertanya kepada kami tentang, Kak, bagaimana tanggapannya tentang pengkaderan dalam Islam kalau seperti ini, faktanya gitu kan. Nah, seperti apa fakta-faktanya? Sebentar juga saya akan jelaskan ke teman-teman semuanya. Nah, sedikit saya mau cerita dulu. Satu waktu teman-teman, kalau nggak salah pagi hari lah gitu ya, pagi hari, ada yang ngechat ke saya via WA. Dia tanya seperti ini, pertanyaannya begini, Kak, bagaimana cara melaksanakan sholat kalau kita terlewat dari 2 waktu sholat? Jadi saya tanya, Anda terlewat dari 2 waktu sholat apa? Dia bilang sholat subuh, dia nggak sholat subuh, terlewat, dan nggak sholat zuhur, dia terbangun di waktu asar. Saya tanya, kenapa bisa Anda saya nggak jelaskan dulu bagaimana cara pelaksanaannya kalau terlupa melaksanakan waktu sholat atau terlewat gitu ya. Saya bertanya, kenapa Anda bisa nggak sholat subuh, nggak sholat zuhur gitu kan? Biasanya kalau nggak sholat subuh, itu secara umum banyak yang seperti itu. Tapi kalau nggak sholat zuhur juga gitu kan, ini parah gitu kan. Apalagi kalau bangunnya di waktu asar gitu. Saya tanya, kenapa bisa seperti itu? Dia cerita lah, saya ikut pengkaderan Kak, seperti ini. Nah, belum selang beberapa jam berikutnya, ada lagi orang yang bertanya kepada saya dengan pertanyaan yang sama. Terus saya langsung bertanya, apakah juga Anda ikut pengkaderan? Dan saya tanya seperti itu, dan jawabannya iya, dengan pengkaderan yang sama, organisasi yang sama yang dia ikuti. Ini saya nggak perlu sebutkan organisasinya teman-teman. Silahkan nanti teman-teman menilai di akhir video ini ya seperti apa. Oke, di sini teman-teman saya mau ngebahas sedikit, ringkasnya seperti ini. Pengkaderan itu kan harapannya bagaimana agar orang yang tadinya itu malas sholat, harapannya lebih rajin sholat. Orang yang tadinya kurang paham jadi lebih paham. Dan indikasi orang itu paham dan tidak pahamnya adalah ketika dia bisa mengaplikasikannya lewat perbuatan gitu kan ya. Nah, teman-teman semuanya, jadi gini, nggak ada yang salah dengan pengkaderan, tapi yang kemudian jadi bermasalah ketika dalam proses pelaksanaan pengkaderan itu justru banyak hal-hal yang menyimpang daripada ajaran Islam. Seperti apa contohnya? Pertama, teman-teman, ini menurut pandangan saya pribadi, silahkan nanti ditanyakan kepada orang-orang yang lebih paham Quran, paham hadis, paham fikih gitu kan ya. Teman-teman semuanya, Islam itu sangat sempurna dan sangat paripurna. Islam sangat menjaga yang namanya kehormatan manusia, utamanya perempuan gitu kan ya. Perempuan nggak boleh keluar rumah bersafar tanpa mahram gitu kan, nggak boleh menampakkan auratnya, nggak boleh kemudian berbicara dengan mendayu-dayu gitu kan. Nah, teman-teman semuanya, kalau pengkaderannya itu umum gitu kan, umum, maksudnya boleh diikuti oleh laki-laki dan perempuan, maka ini mesti harus diperjelas, maksudnya bagaimana tempat nginapnya gitu kan. Jadi harusnya kalau ada pengkaderan yang melibatkan laki-laki dan perempuan dan dilaksanakan sampai malam hari, sampai nginap-nginap gitu kan ya, harusnya tempat tidur laki-laki dan perempuan itu terpisah, bukan mereka tidur satu atap
seperti satu ruko begitu, satu ruangan, hanya mereka dipisahkan dengan sebuah tirai. Ini tentu sangat membahayakan kehormatan si perempuan. Kenapa teman-teman? Karena gini kan, perempuan itu kan kalau dia keluar rumah atau di tempat seperti itu, dia harus menjaga betul auratnya, dia harus memakai hijab, gitu kan. Nah kalau dia tidur di tempat-tempat seperti itu, akhirnya dia nggak bisa bebas untuk kemudian melepas hijabnya, gitu kan ya. Kenapa? Karena sewaktu-waktu laki-laki di sebelahnya itu yang hanya dibatasi dengan tirai, itu bisa saja ngintip, membuka tirai, gitu kan. Nah di sini teman-teman, kita nggak bisa mengontrol bagaimana sikap orang-orang yang ada di ruangan tersebut. Maka di sini saya memandang bahwa ini sangat berbahaya, gitu kan, karena menyangkut tentang kehormatan muslimah. Kalaulah laki-laki saja yang nginap, gitu kan, nginap berhari-hari, yang no problem, nggak ada masalah, gitu kan ya. Tapi kalau melibatkan perempuan, ini harusnya dipisahkan tempat nginapnya, gitu. Dipisahkan tempat nginapnya. Ini yang pertama teman-teman. Jadi ini saran saya pribadi kepada teman-teman semuanya, ketika Anda seorang muslimah, perempuan harusnya tidak mengikuti pengkaderan yang dilakukan oleh satu organisasi yang itu sampai nginap. Apalagi tempat nginapnya itu satu atap, satu tempat, satu pintu masuk, satu atap dengan laki-laki yang bukan mahram. Ketika Anda tidur, gitu kan, siapa yang tahu ketika itu ada laki-laki yang datang di dekat Anda, gitu kan. Nah ini hal-hal yang kemudian harusnya dihindari, gitu. Kalau kita kemudian merasa, oh saya bisa jaga diri kok ya. Nah gimana mungkin Anda bisa jaga diri kalau Anda sudah tidur di tempat-tempat seperti itu, yang dimana siapa saja bisa masuk, gitu kan. Siapa saja bisa masuk karena nggak ada pintu, gitu kan. Nggak ada pintu yang menghalangi orang lain untuk masuk ke tempat Anda, untuk duduk baring di dekat Anda, gitu kan. Ini tentu sangat berbahaya teman-teman. Sama saja kalau teman-teman misalnya pergi berkemah, gitu kan, di satu tempat, di bukit atau di sebuah gunung, gitu kan. Di sana ada banyak tenda, gitu kan. Ada banyak orang lah, gitu kan, ada laki-laki perempuan. Nah pandangan saya pribadi, tidak boleh seorang perempuan pergi menginap, pasang tenda di tempat-tempat seperti itu, yang dimana itu akan membahayakan kehormatannya. Kenapa? Ya siapa saja nanti laki-laki bisa datang ke tempat nginapnya si perempuan tadi, gitu kan. Nah oke, kita bahas dari sisi yang lain. Itu yang pertama teman-teman. Jadi kalau pengkaderannya itu melibatkan laki-laki perempuan dan itu sampai nginap, maka harusnya tempat nginapnya itu dipisah. Kemudian teman-teman semuanya, nah ini fakta yang sering saya temukan ya, dan mungkin teman-teman juga pernah mendapati seperti itu. Nah biasanya pengkaderan itu, karena saya pribadi juga pernah mengkader di dua organisasi yang berbeda, saya diundang ngisi materi di sana. Itu biasanya, tapi waktu itu ada yang pengkaderannya itu ada perempuan laki-laki, gitu kan, yang saya hadiri, ngisi materi baru pulang. Ada juga yang memang saya ikut sampai nginap di sana, itu pesertanya laki-laki semuanya. Dan itu waktu laki-laki semua yang saya isi pengkaderannya teman-teman, itu mereka kami wajibkan tidur di bawah dari jam 12 malam. Di bawah dari jam 12 malam kami wajibkan mereka semua tidur, dan kita bangun jam 3 dini hari. Kita bangun jam 3 dini hari untuk apa? Untuk sholat tahajud. Setelah itu nggak lagi ada tidur sampai waktu subuh. Sholat tahajud, kita ngaji bareng. Setelah itu kita berjamaah sholat subuh. Nah harusnya seperti ini pelaksanaan pengkaderan yang baik teman-teman. Oke, sedangkan pengkaderan yang pada umumnya dilakukan oleh mahasiswa, ini saya bahas mahasiswa teman-teman, itu adalah mereka biasanya itu nggak tidur, gitu ya, nggak tidur, atau mungkin tidurnya itu jelang subuh, gitu ya, mungkin jam 4 atau jam 5 ketika tiba waktu azan mungkin. Nah jadi mereka melakukan pengkaderan sampai di dini hari atau mungkin jelang subuh, gitu kan ya. Nah ini tentu tidak memberikan kesempatan untuk peserta untuk tidur, sehingga ketika masuk waktu subuh itu banyak yang kemudian nggak bisa lagi sholat subuh, gitu kan, karena sangat mengantuk, pengen tidur dulu. Akhirnya, nah inilah yang mengakibatkan orang itu akhirnya tidur di waktu subuh, dia nggak sholat subuh, akhirnya nanti bangun di waktu asar. Terlewatlah dia dari waktu subuh dan waktu sholat zuhur. Kira-kira kalau seperti ini siapa yang berdosa teman-teman? Yang berdosa adalah orang yang melaksanakan kegiatan pengkaderan itu dengan aturan yang tidak baik tadi ini, gitu kan ya. Nah ada hal yang paling miris, gitu ya. Apa itu teman-teman? Jadi gini, secara umum di setiap pengkaderan itu biasanya membahas tentang apa? Tentang bagaimana itu organisasi, tentang masalah rapat seperti apa, persidangan, gitu kan, tentang public speaking, tentang retorika dan tentang ketuhanan atau masalah keimanan atau akidah, gitu kan ya. Nah ada hal yang sangat sangat memprihatinkan teman-teman. Ketika ada sebuah organisasi mengatasnamakan organisasi Islam, mereka mengkaji tentang Tuhan semalam suntuk, mereka mengkaji tentang Tuhan satu malaman atau mungkin berhari-hari,
atau mungkin beberapa pertemuan, mereka mengkaji tentang Tuhan di malam hari sampai dari mungkin pada Isya sampai di subuh hari, bahasanya tentang Tuhan. Tapi anehnya, ketika tiba waktu subuh, mereka nggak sholat subuh gitu. Mereka menggampangkan untuk meninggalkan sholat gitu. Dengan alasan, toh nanti juga Allah tahu kalau kita capek. Allah tahu kalau kita mengantuk gitu kan. Sampai segitunya teman-teman. Nah, dan kita bisa saksikan orang-orang yang seperti itu, biasanya ini saya temukan faktanya, mereka yang paling banyak mengkaji tentang Tuhan, katanya, itu faktanya, mereka lah yang paling, kita lihat paling mudah meninggalkan sholat, paling menggampangkan tidak sholat. Nah, maka teman-teman, ini yang pertama, tentang masalah ini tadi ya, masalah tentang mereka mengkaji tentang Tuhan, tapi mereka justru nggak sholat gitu ya. Yang kedua, nah beberapa pemateri yang saya temukan juga faktanya, itu mereka menakwilkan ayat-ayat Allah, yang ayat-ayat yang mutasyabihat. Jadi dalam Quran surah ketiga, Ali Imran ayat ke-7 kan Allah sebutkan di sana bahwa ayat-ayat Allah itu ada ayat yang kemudian disebutkan sebagai ayat yang muhkam dan mutasyabihat. Ayat yang muhkam ini itu ayat yang sudah jelas. Misalnya ketika Allah perintahkan sholat subuh 2 rakaat gitu kan ya, atau zuhur, ketika Allah perintahkan untuk pencuri dipotong tangan, itu jelas disebutkan tangan, itu ayat yang muhkam. Nah, ada ayat-ayat yang mutasyabihat, yang dimana kata Allah, tidak ada yang mengetahui takwilnya ayat-ayat yang mutasyabihat ini kecuali Allah, atau orang-orang yang diberikan pengetahuan, yang punya ilmu tentang masalah nahwu sorof, bahasa Arab, ilmu tafsir. Nah, sedangkan orang-orang yang kemudian ikut melakukan pengkaderan, mengisi materi tentang masalah Tuhan, mengkader peserta, itu kan ngebahas tentang ayat-ayat yang mutasyabihat. Misalnya ketika mereka membacakan firman Allah Subhanahu wa taala bahwa hadapkanlah wajahmu kemana saja, maka engkau akan mendapati wajah Allah ada di sana. Dan pemateri ini langsung mengatakan begini, jadi kalau kita hadapkan wajah kita ke kotoran, maaf, berarti di situ juga ada wajah Allah atau wajah Tuhan gitu kan. Nah, sampai segitu teman-teman. Kemudian apalagi ketika mereka mengatakan, jadi Allah itu kan maha kuasa. Peserta bilang, iya. Allah itu kan nggak butuh pertolongan. Iya. Allah itu kan kalau dihina, nggak mengurangi kemahakuasaannya dan kemahabesaran Allah, kemahaagungan Allah. Sehingga, ya kalau Allah dihina ya nggak apa-apa, kata mereka gitu. Nah, ini kan sudah menyesatkan teman-teman. Jadi, cara mereka untuk kemudian membahas tentang Tuhan itu keliru. Kenapa? Mereka nggak memahami tentang masalah ilmu tafsir. Mereka nggak memahami nahwu sorof, mereka nggak memahami ilmu tafsir, tapi mereka menakwilkan ayat-ayat Allah. Nah, ini jelas suatu, maaf saya katakan, pembodohan. Jadi teman-teman, kalau Anda mengikuti satu pengkaderan, itu saran saya pertama kali teman-teman, pastikan cari tahu siapa yang akan mengisi materi di pengkaderan itu, bagaimana agamanya orang itu, bagaimana akhlaknya, bagaimana kemudian latar belakangnya. Jangan sampai dia itu akan mengisi pengkaderan tentang Tuhan, tapi justru mereka itulah yang paling tidak sholat gitu. Mereka orang yang paling tidak mengerjakan sholat 5 waktu misalnya. Terus fakta yang lainnya teman-teman, ini silahkan dibuktikan. Biasanya, nah ini kan banyak perempuan-perempuan yang ikut pengkaderan gitu ya. Nah, ada perempuan yang dari awal ikut pengkaderan itu dia sangat menjaga sholat 5 waktunya. Jangankan sholat 5 waktu, sholat sunnah duha itu sangat dia jaga. Tapi ketika ikut pengkaderan, perlahan-lahan mulailah dia tidak sholat 5 waktu. Kalau udah sholat 5 waktunya aja itu teman-teman udah nggak dijaga, maka nggak usah tanyakan bagaimana sholat sunnahnya, itu lebih-lebih ditinggalkan juga. Karena orang yang menghidupkan sholat sunnah itu adalah orang yang sudah dari awal menjaga sholat wajib, menjaga apa-apa yang Allah wajibkan. Nah teman-teman semuanya, kita menemukan banyak fakta, saya pribadi menemukan banyak fakta, banyak perempuan-perempuan di luar sana yang dia dari awal menjaga kehormatan, tapi ketika dia ikut pengkaderan, di mana di sana itu mereka bercampur baur gitu kan, tidurnya satu atap dengan lawan jenis yang bukan mahram. Akhirnya apa? Perlahan-perlahan dia juga akan ngikut, berubah sikapnya. Mulailah dia mau dibonceng sama laki-laki yang bukan mahram, dibonceng sama seniornya. Pada akhirnya apa? Mereka menganggap itu biasa saja. Toh kami ini satu organisasi. Toh kami ini saling dipersaudarakan dengan organisasi kami. Nah inilah letak kekeliruannya teman-teman. Kita itu teman-teman dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan berarti kita boleh berduaan, bukan berarti kita boleh boncengan, bukan berarti lantas kita boleh chattingan dengan bebas tanpa ada uzur yang syar'i, gitu kan ya. Jadi jangan sampai kita lebih mengedepankan organisasi kita daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman semuanya, saya sampaikan ini karena saya banyak mendapatkan pertanyaan yang justru itu membuat saya pribadi itu agak miris melihatnya. Harusnya teman-teman ketika kita itu ikut satu organisasi, ketika kita ikut pengkaderan,
pulang dari sana harapannya kita tuh lebih paham agama, lebih cerdas, lebih taat kepada Allah gitu kan. Yang tadinya mungkin malah sholat setelah ikut pengkaderan, bahas Tuhan semalam, itu harusnya pulang lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan justru sebaliknya, bukan justru makin mudah meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir teman-teman yang pengen saya sampaikan lagi, beberapa hari yang lalu saya pergi ke sebuah kios dan di sana ada dua mahasiswa. Saya tahu dia mahasiswa karena ada name tag-nya yang saya tahu dia ikut pengkaderan. Saya tanya lah, oh ya Anda ikut pengkaderan di sini ya, di tempat ini? Iya, kata dia. Saya tanya lah, kalau boleh tahu apa tujuan Anda ikut pengkaderan? Apa tujuan Anda ikut pengkaderan? Kira-kira kalau teman-teman selama ini yang ikut pengkaderan tujuannya apa sih? Gitu kan. Nah, mereka menjawab seperti ini. Tujuan saya ikut pengkaderan itu ya hanya untuk sekedar cari pengalaman katanya. Terus apa lagi? Supaya tahulah gitu kan, mengembangkan potensinya gitu, supaya lebih berani berbicara. Karena katanya dia melihat teman-temannya ikut pengkaderan itu yang tadinya pendiam justru banyak berbicara. Nah, teman-teman, ini satu hal yang positif kalau teman-teman itu harapannya seperti itu. Tapi begini teman-teman, ada hal yang paling terpenting yang harus teman-teman cari tahu. Apa itu? Bagaimana aturan Islam tentang pengkaderan yang seperti itu. Boleh nggak kita mengikuti acara pengkaderan atau kegiatan pengkaderan yang pesertanya laki-laki perempuan itu ikhtilat, bercampur baur, nginap sama-sama gitu kan ya. Terus boleh nggak kita mengambil ilmu, belajar kepada orang tentang agama, kepada orang yang kita itu nggak tahu bagaimana agama orang itu, yang kita apalagi misalnya kalau kita lihat secara umum orang-orangnya di organisasi itu justru mereka banyak melanggar perintah-perintah Allah, banyak yang nggak sholat. Boleh nggak kita ikut mengambil ilmu agama kepada orang yang seperti itu? Dalam pandangan saya itu hukumnya haram. Mengambil ilmu agama teman-teman itu nggak boleh sembarangan, haruslah kepada orang yang memang kita bisa mengetahui keilmuannya gitu. Setidaknya dia bisa memberikan keteladanan, contoh apakah orang itu menjaga sholat lima waktunya. Kalau teman-teman ikut belajar pengkaderan kepada satu organisasi yang mereka itu justru kebanyakan teman-temannya udah nggak sholat gitu ya, campur baur, maka bisa dipastikan ketika teman-teman ikut di pengkaderan itu atau ikut di organisasi seperti itu, maka teman-teman juga akan akhlaknya juga nggak akan jauh beda sebagaimana orang-orang di organisasi tersebut. Dan ini fakta yang teman-teman bisa lihat. Nah, cobalah teman-teman juga cek orang-orang yang ikut di organisasi atau di pengkaderan yang seperti tadi fakta yang saya bahas, adakah di antara mereka yang setelah ikut pengkaderan itu makin taat beragama, makin menjaga sholat, makin menjaga interaksinya dengan lawan jenisnya, atau justru sebaliknya, makin mudah nggak sholat, makin kemudian campur baur dengan lawan jenis, dan banyak melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman-teman semuanya, kalau kita itu ingin mengerjakan sesuatu, itu harusnya kita niatkan pertama karena Allah, bukan karena yang lain. Kemudian kita harus mencari tahu bagaimana Islam memandang perbuatan yang seperti ini. Boleh nggak gitu kan ya? Jangan sampai teman-teman kita itu hanya sekedar mengedepankan kita pengen bagaimana agar kita hebat berbicara, bagaimana agar kita tuh berani ngomong. Tapi kita nggak memperhatikan apakah kita hebatnya itu ngomong, apakah kita beraninya berbicara itu karena Allah atau hanya karena hawa nafsu, atau hanya karena sekedar ingin memuaskan naluri kita agar kita bisa berbicara, tampil ngomong, berani, dan seterusnya. Menurut saya teman-teman, ini bukan yang terpenting. Karena apa artinya kita hebat berbicara, apa artinya kita berani ngomong, tapi justru kalau yang kita omongkan itu nggak sesuai dengan perbuatan kita. Apa artinya kita berani berbicara, tapi justru yang kita berani itu pada hal-hal yang justru membuat Allah murka kepada diri kita. Maka teman-teman semuanya, silahkan kita masing-masing bermuhasabah diri, berintrospeksi diri, apakah pengkaderan yang saya ikuti selama ini membuat saya makin baik, makin soleh, makin taat. Dan apakah pengkaderan yang akan saya ikuti ini buat teman-teman yang belum ikut ke suatu pengkaderan, maka teman-teman cari tahu dulu bagaimana pengkaderan itu di sana gitu kan, bagaimana pengaturannya gitu. Tapi kalau Anda perempuan, sekali lagi saya pribadi lebih istilahnya menyampaikan agar tidak mengikuti pengkaderan yang melibatkan laki-laki sama perempuan di malam hari gitu ya. Nah, nanti mungkin insya Allah kapan-kapan teman-teman saya akan bahas tentang organisasi yang baik untukmu atau untuk kita. Kalau kita itu ingin mengikuti satu organisasi, yang mana sih yang baik gitu kan? Apa tolak ukurnya? Bagaimana kita memandang ini baik atau enggak baiknya? Caranya seperti apa gitu kan? Nah, mungkin insya Allah kapan-kapan kita buatkan videonya teman-teman. Jadi cukup sampai di sini dulu video kali ini tentang pengkaderan. Jadi
Kalau sekali lagi ini saya tegaskan, kalau ada pengkaderan yang mengkaji tentang Tuhan semalam suntuk, tapi justru paling banyaklah mereka nggak sholat setelah itu, paling membuat peserta-pesertanya nggak sholat. Jadi mohon maaf, saya katakan itu bukan pengkaderan sih, tapi pembodohan gitu ya. Apalagi kalau menakwilkan ayat-ayat yang mutasyabihat tanpa ilmu, nah justru itu teman-teman itu pembodohan sekali gitu ya. Jadi teman-teman, kalau kita itu tersalah daripada ilmu sains itu, misalnya 2 tambah 2 kita jawab 4, itu nggak terlalu berefek pada kemudian dunia gitu ya. Tapi kalau kita kemudian dunia akhirat kita nggak terlalu gimana gitu ya. Tapi kalau ini masalah agama teman-teman, kita salah mengkaji agama Islam ini, itu kita bisa celaka dunia akhirat, dan itu kita bisa mewarisi dosa jariah kepada orang-orang yang kita ajarkan dengan pemahaman yang keliru, yang salah teman-teman. Makanya ini kita harus berhati-hati mengambil ilmu dalam masalah agama. Itu mungkin dari saya teman-teman. Allahu a'lam bishawab. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.